Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video saya selanjutnya ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait settingan ketika kita membuat dokumen baru di CorelDRAW. Teman-teman, caranya cukup mudah, bisa mengklik tanda plus di sini, nanti akan muncul pop-up new dokumen seperti itu, atau teman-teman bisa juga dengan mengklik tombol plus ini teman-teman ya. Kemudian juga bisa juga dengan cara memilih file, kemudian pilih new. Ini akan muncul pop-up baru nanti, atau mungkin juga yang paling mudah teman-teman gunakan shortcutnya Ctrl+N untuk mengeluarkan settingan dokumen baru. Untuk lebih mudahnya teman-teman tinggal klik ini seperti ini, maka akan muncul pop-up seperti ini teman-teman ya. Kemudian di bagian ini semua teman-teman harus menyetingnya teman-teman, tidak semua sih, tapi beberapa harus disetting di awal teman-teman. Kenapa di sini perlu disetting di awal? Karena memang ini dilakukan agar pekerjaan teman-teman nanti tidak sesuai teman-teman ya dengan hasil yang diharapkan seperti itu. Contohnya di sini yang pertama teman-teman merubah dulu namanya teman-teman. Nama teman-teman ini dirubah terlebih dahulu. Misal saya rubah dengan nama akun saya ini, akan saya rubah dengan kelas CorelDRAW seperti ini. Kemudian di bagian preset ini tetap saja nggak usah dirubah, tetap custom. Kemudian number of page ini tetap saja 1, tetapi jika mungkin teman-teman ada pekerjaan desain yang berhubungan dengan pembuatan layouting buku ataupun majalah ataupun apapun itu, ataupun sekitar buku ataupun majalah, teman-teman bisa menyesuaikannya ya, bisa sampai 20 biasanya teman-teman, 20 page biasanya, sampai antara 10 sampai 20 page. Tapi untuk desain-desain seperti banner ataupun brosur cukup 1 page saja teman-teman ya. Page di sini adalah yang dimaksud adalah jumlah lembar kerja workspace-nya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di video saya selanjutnya. Kemudian untuk color mode ini teman-teman bisa milih CMYK atau RGB teman-teman ya. CMYK ini teman-teman pilih jika memang teman-teman itu membuat desainnya itu untuk kebutuhan cetak seperti brosur, kemudian buku, kemudian banner ataupun yang lainnya. Tetapi jika itu kebutuhan untuk media sosial, untuk postingan dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan RGB. Saya pribadi menyarankan kepada kalian untuk menggunakan CMYK saja teman-teman ya, baik itu untuk cetak maupun untuk kebutuhan media sosial. Nanti karena menurut sesuai pengalaman saya itu ada perbedaan ketika teman-teman ekspor filenya, pasti ada perbedaan teman-teman. Nanti di video saya selanjutnya akan saya tunjukkan perbedaannya. Kemudian di dimension ini untuk page size-nya teman-teman bisa pilih, terserah pilih A4 atau lain sebagainya. Kalau biasanya saya menggunakan A4 saja teman-teman ya. Kemudian ini yang penting teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan, ini teman-teman harus memilihnya milimeter ataupun juga yang meter-meter, yang penting ya, yang milimeter, meter atau kilometer, kemudian sentimeter mungkin ada seperti itu. Teman-teman harus membedakan ya, karena memang di CorelDRAW ini adalah aplikasi berbasis vektor ya, maka kita itu sebaiknya menggunakan milimeter teman-teman ya. Apa perbedaannya jika kita tidak menggunakan milimeter? Misalnya kita menggunakan pixel, tentu akan perbedaan di lembar kerja teman nanti teman-teman akan saya tunjukkan setelah ini teman-teman ya. Kemudian orientasinya ini juga teman-teman rubah. Orientasi itu bentuk lembar kerja bisa landscape ataupun portrait, ini bisa teman-teman rubah nanti juga. Kemudian resolusinya untuk amannya 300 dpi saja teman-teman. Untuk biasanya saya menggunakannya 300 dpi, baik itu untuk desain banner maupun lain sebagainya, saya tetap menggunakan 300 dpi. Kemudian untuk color setting ini tidak perlu dirubah ya teman-teman ya. Mungkin itu saja. Kemudian teman-teman pilih OK, maka akan muncul lembar baru seperti ini teman-teman ya. Ini adalah workspace kita. Kemudian teman-teman perhatikan di sini teman-teman ya. Ini ada page 1. Tadi kenapa ini hanya page 1? Karena tadi kita menyetingnya di bagian
ini di bagian number of page itu cuma satu teman-teman. Misal kita settingnya 2, maka akan muncul 2. Tapi teman-teman juga bisa menambahkannya dengan mengklik tanda ini teman-teman ya, seperti itu. Maka akan muncul 1 atau 2 seperti itu. Kemudian apa yang membedakan seperti yang saya katakan tadi, jika kita menggunakan format selain milimeter ataupun sentimeter, teman-teman bisa menzoomnya seperti ini teman-teman ya. Ketika menzoom kita menggunakan format milimeter tadi, maka di sini hanya akan ada warna yang solid, warna hijau solid. Tetapi berbeda ketika kita menggunakan settingan ini yang pixel seperti yang ada di Photoshop. Misal saya kembali membuat kotak, kemudian saya warna hijau, kemudian saya zoom, maka akan ada tombol titik-titik seperti ini teman-teman. Ini yang berbeda teman-teman ya, sangat berbeda. Nah, ini yang tadi kita menggunakan milimeter, ini kemudian menggunakan pixel. Kalau pixel itu adalah formatnya itu dot teman-teman, atau titik-titik, kumpulan titik-titik. Jadi gambar atau vektor pekerjaan kita nanti hasilnya itu kalau di zoom itu bukan solid ya teman-teman ya, tapi titik-titik seperti ini. Berbeda ketika kita menggunakan format milimeter, itu kita cukup warnanya itu sangat solid. Saya sarankan teman-teman kalau bermain di CorelDRAW menggunakan aplikasi CorelDRAW, kita menggunakan settingan milimeter saja teman-teman ya, karena itu kita sesuaikan dengan basic dari CorelDRAW sendiri yang merupakan aplikasi berbasis vektor teman-teman ya, berbasis vektor, bukan raster atau bukan pixel seperti itu. Efeknya nanti akan terasa ketika teman-teman ngeprint ya, nanti pasti berbeda hasilnya seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.